Halo, terima kasih Anda telah berkunjung di channel saya. Dan untuk mendukung channel ini sebelum menjalankan, bagi Anda yang belum, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, bye-bye. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pencinta kerahiman ilahi yang saya kasihi, kita semua baru saja menyelesaikan hari-hari novena, hari-hari Triduum kerahiman ilahi, sebagai persiapan untuk merayakan pesta kerahiman ilahi pada hari ini. Pesta kerahiman ilahi mengajak kita untuk memperbaiki dan membangun sebuah visi, sebuah gambaran, sebuah pemahaman yang tepat tentang siapakah Allah yang kita sembah, yang kita hormati siang dan malam. Siapakah Yesus Kristus yang kita imani, dan siapakah Roh Kudus yang menjuai, mengarahkan, dan memimpin perjalanan seluruh hidup kita di bumi ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pencinta kerahiman yang saya kasihi, Kristianitas telah mengkhotbahkan, telah mengajarkan dan menulis tentang Allah, tentang Tuhan selama hampir 2000 tahun. Allah telah diberikan banyak wajah yang berbeda-beda, dari masa ke masa, dari orang ke orang, dari generasi ke generasi. Dalam gereja terdapat tradisi ketakutan yang lama dan tak dapat disangkal, yang memberikan wajah kemarahan kepada Allah. Dalam tradisi itu, Allah digambarkan amat mengerikan, dan ada pada akhir kesabarannya. Gambaran Allah yang mengerikan itu disebut tradisi api dan belerang. Terhadap Allah, api dan belerang itu, manusia merasa takut dan gentar. Takut dihukum, takut dimarahi oleh Tuhan, takut nanti masuk ke dalam api neraka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pecinta kerahiman yang saya kasihi, untuk membangun, untuk memperbaiki gambaran tentang siapakah Allah itu, maka kita harus kembali ke kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Allah memahyukan diri kepada Musa sebagai Allah yang dekat dengan manusia. Allah leluhur Musa, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kepada Musa, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Dalam perjanjian baru, Rasul Yohanes mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Para pencinta kerahiman yang saya kasihi, demikian dalam buku catatan harian Santa Faustina kita menemukan gemah pesan penting yang sama, bahwa Allah adalah Allah yang maha rahim, Allah yang penuh kasih sayang, Allah yang peduli terhadap umat manusia. Aku adalah kasih dan kerahiman itu sendiri. Tuhan berkata, hatiku penuh dengan belas kasih bagi jiwa-jiwa, tresna bagi para pendosa yang malang. Darah dan air yang mengalir dari hatiku sebagai sumber kerahiman bagi mereka. Dia katakan, janganlah suatu jua pun takut mendekati diriku, meski dosanya merah bagaikan keris. Saudara-saudari,
yang terkasih, para pencinta kerahiman ilahi yang berbahagia. Pesta kerahiman ilahi ini mau mengajak kita semua untuk merenungkan pesan-pesan utama kerahiman ilahi kepada kita. Dan pesan utama kerahiman ilahi adalah bahwa Allah mengasihi kita semuanya, tak peduli berapa berat dosa-dosa kita. Tuhan ingin kita tahu bahwa belas kasih-Nya jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa kita. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dengan penuh kepercayaan, menerima belas kasih-Nya dan membiarkannya mengalir melalui kita kepada sesama. Dengan demikian, segenap umat manusia akan ikut ambil bagian dalam sukacita Tuhan, teristimewa di hari Minggu kerahiman ilahi yang penuh berkat ini. Supaya kita bisa memahami pesan utama kerahiman ilahi bagi kita, saya singkatkan A, B, dan C. Pertama, A adalah ask for His mercy. Artinya mohon belas kasih Allah. Nah, Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Tak satupun yang kita mohon belas kasih kepada Tuhan akan Tuhan kecewakan. Tidak pernah Tuhan mengecewakan semua orang yang mohon belas kasih dari Dia. Melalui sengsara dan wafat Yesus, suatu samudera belas kasih yang tak terhingga tersedia bagi kita semua. Tapi Tuhan yang memberikan kebebasan kepada manusia tak hendak memaksakan suatu pun pada kita, juga belas kasih-Nya. Ia menanti kita berbalik dari dosa-dosa kita dan mohon pengampunan padanya. Yohanes Paulus kedua pernah berkata, gereja mengemban tugas dan kewajiban untuk datang kepada Allah yang berbelas kasih dengan seruan-seruan lantang pengampunan dari Tuhan. Kepada Santa Faustina, Yesus sekali lagi menyatakan pesan yang sama ini. Yesus memberinya 3 cara baru untuk memohon belas kasih dari Tuhan dengan mengandalkan jasa-jasa Yesus sendiri. Yang pertama adalah lukisan kerahiman ilahi. Yang kedua adalah rongkah kerahiman ilahi. Dan yang ketiga adalah jam kerahiman ilahi. Yesus mengajarkan bagaimana kita mengubah hidup sehari-hari menjadi suatu doa yang tak berhenti. Mohon belas kasih Allah. Melalui rasul kerahimannya, Yesus memanggil kita semua untuk mohon belas kasih Allah tiada henti. Jiwa-jiwa yang mohon belas kasih pasti menyenangkan hati Yesus. Kepada jiwa-jiwa ini Tuhan menganugerahkan banyak lebih dari yang mereka minta. Tuhan tak dapat menghukum bahkan seorang pendosa besar sekalipun jika memohon belas kasih dari Tuhan. Mohonlah belas kasih bagi kita dan bagi seluruh dunia. Tak satu pun yang mohon belas kasih Tuhan kecewakan. Yang kedua, be merciful, artinya berbelas kasih kepada sesama. Tuhan berkata dalam Injil Yohanes 13:34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, Tuhan menghendaki kita menerima belas kasih-Nya dan membiarkannya mengalir melalui kita kepada sesama. Tuhan menghendaki kita memperluas kasih serta pengampunan kepada sesama seperti yang Ia lakukan sendiri kepada kita. Belas kasih adalah kasih yang berusaha meringankan penderitaan orang lain,
Belas kasih adalah kasih yang hidup, yang dicurahkan atas sesama guna menyembuhkannya, guna melegakannya, guna menghiburnya, guna mengampuninya, guna menghapus rasa sakit. Itulah kasih yang Tuhan tawarkan kepada kita, dan itulah kasih yang Ia kehendaki kepada kita untuk kita tawarkan kepada sesama kita yang lain. Betapa Tuhan menekankan hal ini ketika Dia menampakkan diri kepada Santa Faustina. Dia katakan, aku menghendaki dari kalian perbuatan-perbuatan belas kasih yang timbul karena kasih kepadaku. Hendaklah kalian menunjukkan belas kasih kepada sesama di setiap waktu dan di setiap tempat. Janganlah kalian berkecil hati atau berusaha mencari-cari alasan untuk tidak melakukannya. Bahkan iman yang kuat sekalipun tak akan ada gunanya tanpa perbuatan. Apabila jiwa tak melakukan perbuatan belas kasih dengan cara apapun, ia tak akan mendapatkan belas kasih pada hari penghakiman. Bapak Ibu, apabila saya, Bapak Ibu, Anda, kita semua dalam hidup tidak pernah melakukan perbuatan belas kasih, maka nanti kita pun tidak akan mendapat belas kasih dari Allah pada saat penghakiman. Yang ketiga, completely trust, artinya percaya penuh kepadanya. Nah, Tuhan ingin kita tahu bahwa rahmat-rahmat belas kasih-Nya tergantung pada besarnya kepercayaan kita. Semakin kita percaya kepadanya, semakin berlimpah rahmat yang kita terima. Kepercayaan penuh kepada Yesus merupakan intisari pesan kerahiman. Bapak Ibu, putra putri kerahiman ilahi yang saya kasihi di mana saja Anda berada, ingat pesan ini. Kepercayaan penuh kepada Yesus merupakan pesan inti dari kerahiman ilahi. Apabila kita pergi ke sumber mata air umum, di perigi, di kali, di sungai, di mana saja, kita dapat menimba sepuas-puasnya air itu, asal saja kita memiliki timbah sebagai wadah. Timbah itu ember, loyang, atau cirian. Nah, dalam penampakan berulang kepada Santa Faustina, Juru Selamat ilahi Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan bahwa sumber mata air adalah hatinya. Air adalah belas kasihnya, dan timbah adalah kepercayaan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita datang berdoa dari rumah kita menuju gereja, ataupun rumah kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan, kalau kita datang tidak membawa timbah kita kepada Tuhan, yaitu percaya penuh kepada Dia, kita tidak akan mendapat apa-apa. Sebaliknya, kalau kita datang berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan membawa timbah kita, maka kita akan menampung rahmat yang begitu besar yang Tuhan kasih. Dan timbah itu adalah kepercayaan. Kepercayaan penuh, sungguh-sungguh percaya kepada Sang Kerahiman. Tuhan berkata, aku telah membuka hatiku sebagai sumber belas kasih yang hidup. Biarlah segenap jiwa menimba hidup darinya. Biarlah mereka menghampiri samudera belas kasih ini dengan penuh kepercayaan. Dan Tuhan bilang di salib, sumber belas kasihku dibuka lebar-lebar dengan tombak bagi segenap jiwa. Tak satu pun aku kecualikan. Aku menawarkan kepada manusia suatu timba dengan mana hendaknya mereka terus-menerus datang menimba rahmat-rahmat dari sumber belas kasih. Timba itu adalah
Yesus, Engkau andalanku. Timba itu adalah percaya penuh, Yesus, Engkau andalanku. Rahmat-rahmat belas kasih dari Tuhan diperoleh dengan serana satu timba saja, yaitu kepercayaan penuh. Semakin Bapak Ibu percaya, semakin teman-teman percaya, semakin saudara-saudari percaya, semakin kita semua percaya, semakin banyak kita terima dari Tuhan. Tuhan katakan, aku adalah kasih dan belas kasih itu sendiri. Janganlah suatu jua pun takut menghampiri Tuhan. Walau dosa-dosa kita merah bagaikan kermisi, belas kasih Tuhan jauh lebih besar dari dosa-dosamu dan dosa seluruh dunia. Dan Tuhan bilang, aku membiarkan hatiku yang maha kudus ditikam sebilah tombak, ya, agar terbukalah sumber belas kasih bagi kalian. Sebab Bapak Ibu yang terkasih, dengan penuh kepercayaan kita datang menimba rahmat-rahmat dari sumber itu. Tak pernah Tuhan menolak. Tuhan tidak pernah menolak hati yang mau sungguh-sungguh bertobat. Dia katakan, lebih cepat langit dan bumi lenyap daripada belas kasihku menolak, mendekap setiap jiwa yang percaya. Percaya penuh berarti apa? Berarti membiarkan Tuhan menjadi Tuhan atas kita, dan bukannya kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Percaya penuh berarti apa? Berarti membiarkan Tuhan menulis skenario kita punya kehidupan, dan bukannya kita memaksakan kita punya skenario hidup kepada Tuhan. Percaya penuh berarti kita menepati janji luhur yang sudah sering kita ucapkan dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Percaya penuh berarti membiarkan kehendak Tuhan terjadi atas diri kita. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, percaya penuh berarti kita harus menerima saat-saat menderita, atau saat-saat kita menderita, kita berseru kepada Tuhan Yesus di Taman Getsemani, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya. Jadi percaya penuh berarti kita harus sampai kepada sebuah ungkapan, bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi atas diri kita, atas masa depan kita, atas cita-cita kita, atas keluarga kita, atas anak-anak kita, atas orang tua kita, atas kita punya semua cita-cita yang luhur ke depan. Bukan kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Itulah yang disebut percaya penuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mohon belas kasih terus-menerus dari Tuhan, menyalurkan belas kasih kita yang kita terima dari Tuhan kepada sesama, dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus dalam kerahiman, saling berhubungan satu sama lain, tidak pernah berdiri sendiri. Dan unsurnya yang utama dari tiga hal itu hanya satu, yaitu kepercayaan penuh kepada Yesus. Kita tidak sekedar mohon belas kasih dari Tuhan, kita pun tidak sekedar berbelas kasih kepada sesama, melainkan kita mohon belas kasih dari Tuhan dengan kepercayaan penuh. Dan Tuhan memenuhi kita dengan rahmat-Nya agar kita dapat berbelas kasih kepada sesama kita pula dengan penuh kepercayaan bahwa Bapa Surgawi memberikan kepada kita cinta dan belas kasih. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan bersabda, aku adalah kasih dan
belas kasih itu sendiri. Apabila kita datang kepadanya dengan penuh kepercayaan, Tuhan akan memenuhi kita dengan rahmat-Nya yang begitu berlimpah, hingga jiwa kita tak mampu menampungnya, melainkan kita menyalurkan kepada jiwa-jiwa yang lain, kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Pertanyaan terakhir bagi kita, para pencinta Kerajaan yang saya kasihi, bagaimana dan di mana kita bisa mengalami belas kasih Allah itu? Pertama sekali, kita mengalami belas kasih Allah, kita mengalami kerahiman Yesus di dalam gereja. Dalam kesatuan dengan gereja, kita mengalami benar-benar kasih kerahiman Tuhan. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, di situ kita semua mengalami kerahiman Tuhan. Jangan memisahkan diri dari gereja. Yang kedua, kita mengalami belas kasih Allah dalam Ekaristi Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pencinta Kerajaan yang saya kasihi, Ekaristi Kudus adalah pusat devosi kepada kerahiman ilahi. Anda semua, Bapak Ibu, teman-teman, semua yang datang membenamkan diri kepada kerahiman ilahi, yang mempersembahkan diri secara khusus kepada kerahiman ilahi, atau yang berdevosi kepada kerahiman ilahi, pusat hidup kerahiman ilahi adalah Ekaristi Kudus. Ya. Mengapa? Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu ketika Yesus menampakkan diri kepada Santa Faustina, sinar berwarna merah dan yang berwarna pucat memancar, bukan dari lukisan kerahiman, melainkan dari Hosti yang Maha Kudus. Sinar itu memancar dari Hosti yang Maha Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pencinta kerahiman ilahi yang saya kasihi, kita berjumpa secara istimewa dan mengalami kerahiman ilahi dalam Ekaristi Kudus, dan Ekaristi Kudus menjadi pusat devosi setiap orang-orang pencinta kerahiman ilahi, karena sinar berwarna merah dan yang berwarna pucat memancar bukan dari lukisan, melainkan dari Hosti yang Maha Kudus. Sinar itu memancar ke seluruh dunia. Anda melihat ketika mengalami penderitaan yang sangat perih di Eropa, di Italia, di Roma, Paus memberkati kota dan bumi dengan Hosti yang Maha Kudus, karena dari situ terpancar darah dan air, darah yang membersihkan, menghapus dosa-dosa kita, darah yang memberikan kehidupan kepada kita, air yang membersihkan, dan darah yang memberikan kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan kita mengalami secara mesra belas kasih dan kerahiman Tuhan dalam sakramen tobat, dalam sakramen pengakuan dosa. Bila kita sungguh-sungguh bersatu dengan gereja, kita benar-benar mengikuti Ekaristi Kudus dengan penuh kepercayaan, kita mengakui dosa-dosa kita, kita akan mengalami betapa Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Rahim. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini hari Minggu kerahiman ilahi. Kita percaya janji Tuhan Yesus
Dia akan mencurahkan kepada kita indulgensi yang penuh, memberikan kepada kita, Bapak Ibu, teman-teman, saya, keluarga, rumah tangga kita, pengampunan yang penuh. Dia akan berikan kepada daerah kita, bangsa kita, tanah air kita, pengampunan yang penuh. Dia akan memberikan kepada dunia tempat hunian kita bersama pengampunan yang penuh. Dunia dan manusia belum akan mengalami damai yang sepenuh-penuhnya kalau belum bersandar kepada kerahiman Tuhan. Marilah kita semua datang membenamkan diri, bersandar pada kerahiman Tuhan dan percaya penuh kepada Yesus. Yesus, Engkaulah andalanku. Tuhan memberkati. Amin. Jika ada cinta kasih, jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan Allah. Jika ada cinta kasih, jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan Allah. Cinta Kristus mengumpulkan kita semua, masukkanlah dalam dirinya dan bersoraklah, bertakwa dan sayangilah Tuhan yang hidup, bersaling cinta sebulat hati. Jika ada cinta kasih, jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan Allah. Mari kita Bersatu hati dan biarlah kita hindarkan perselisihan, bukanlah permusuhan dan pertikaian di antara kita. Hadirlah Kristus. Jika ada cinta kasih, jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan Allah. saling